Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Triska Manda Hutari F, NIM 120380087 dari Program Studi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen. Apa sih manajemen itu? Yuk langsung kita bahas. Menjawab pertanyaan sebelumnya, apa sih manajemen itu? Sebelumnya, manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen yang berarti seni mengatur dan melaksanakan. Menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari beberapa tindakan yaitu perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Sedangkan menurut Hillman, manajemen memiliki arti yaitu sebuah fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui perantara kegiatan orang lain, serta mengawasi usaha-usaha setiap individu guna mencapai tujuan yang sama. Dari pendapat kedua ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu perencanaan dan pengorganisasian sumber daya dengan menggerakkan dan melakukan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen dibagi menjadi beberapa konsentrasi. Terdapat 5 konsentrasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia atau disingkat SDM. Manajemen SDM merupakan bagian penting karena menyangkut aset aktif suatu perusahaan, di mana pada manajemen SDM kita akan mempelajari perilaku karyawan, mengelola, dan meningkatkan mutu atau kualitas suatu perusahaan. Yang kedua yaitu manajemen keuangan. Sesuai dengan namanya, maka hal yang dipelajari tidak jauh dari hitung-menghitung. Selain itu, pada bagian ini kita mempelajari laba, pengelolaan uang masuk dan keluar, dan cara meminimalisir resiko kerugian. Yang ketiga ada manajemen produksi, di mana pada bagian ini merupakan bagian menentukan dari kualitas suatu produk. Pada bagian ini kita mempelajari perencanaan desain, penyediaan bahan baku, jumlah bahan yang diperlukan, pengendalian dan pengawasan pada proses produksi. Yang keempat ada manajemen administrasi yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, mencatat, dan mengelompokkan data untuk membantu manajemen lainnya. Dan yang terakhir, terdapat manajemen pemasaran yang mempelajari bagaimana menarik perhatian dan minat konsumen dengan cara riset pasar terlebih dahulu, mengatur strategi pemasaran agar dapat memenangkan persaingan pasar, baik pasar lokal maupun internasional. Dalam manajemen pemasaran ini, kita juga harus mengikuti tren terkini dan sekreatif mungkin mempromosikan produk. Seperti yang kita ketahui, kita lulusan desain komunikasi visual yang nantinya akan menjadi seorang desainer akan diminta menciptakan desain-desain sesuai dengan keinginan klien. Namun, dalam melayani klien, kita harus memiliki perencanaan dan strategi. Hal itu bisa kita dapatkan dengan mempelajari manajemen. Dengan mempelajari manajemen, kita dapat mengatur produksi desain kita, strategi dalam memikat klien, hingga pemasaran produk agar banyak diminati. Oleh karena itu, manajemen penting untuk desain komunikasi visual, agar kita dapat mengatur dan merencanakan rancangan dengan hasil yang maksimal dan disukai klien. Adapun unsur-unsur yang menjadi pendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang baik. Yang pertama ada man atau manusia. Manusia merupakan unsur terpenting dalam keberhasilan suatu manajemen agar mendapat hasil yang maksimal. Pada unsur ini terdapat macam-macam keahlian manusia yang nantinya akan melaksanakan pekerjaannya dengan keahliannya masing-masing. Yang kedua ada money atau uang. Uang adalah unsur mendasar dalam membangun manajemen yang baik.
Tanpa adanya uang, suatu perusahaan yang sedang berjalan dapat berhenti di tengah jalan. Uang sangat diperlukan untuk memenuhi segala bidang yang memerlukan bahan-bahan, seperti memenuhi biaya produksi. Yang ketiga, ada mesin. Mesin sangat dibutuhkan untuk membantu pekerjaan manusia. Dengan adanya mesin, dapat membantu menghemat waktu dalam memproduksi dan hasil yang didapat lebih teratur dan rapi, serta meminimalisir kerusakan atau produk tak sesuai. Yang keempat, ada material atau bahan. Pemilihan bahan untuk membuat suatu produk juga harus sangat diperhatikan. Pemilihan bahan yang berkualitas akan menentukan hasil produk yang juga berkualitas, di mana produk yang berkualitas akan bernilai tinggi dan target yang dituju akan tercapai. Selanjutnya ada metode, di mana pada unsur ini kita harus mengatur prosedur yang akan digunakan dalam menjalankan suatu perusahaan. Metode yang dijalankan harus efisien dan sebaik mungkin. Seperti waktu kerja harus sesuai dengan waktu istirahat agar para karyawan tidak kelelahan dan dapat menjalankan proses produksi yang baik. Selain itu, diperlukan juga pengawasan agar pekerjaan yang dilakukan maksimal. Yang keenam, ada market atau pasar. Target pasar sangat penting dan harus selalu diperhatikan, di mana target yang akan dituju harus selalu ditinjau apa yang sedang ramai dan menjadi sebuah tren. Semakin baik dan fokus dalam memperhatikan pasar, maka produk yang sudah diproduksi akan mudah diterima para pembeli dan pengguna. Ciri dari perusahaan yang memiliki manajemen yang baik yaitu perusahaan yang dapat mengatur manajemen perusahaannya dengan menerapkan 6 unsur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Keenam unsur tersebut harus saling berhubungan, di mana manusia sebagai pengatur dari unsur lain yaitu uang, bahan, metode, mesin, dan market harus efektif dan tidak berantakan. Standar manajemen yang baik yaitu perusahaan dengan perencanaan yang baik dan teratur. Sebelum memulai bisnis, kita harus mengetahui kemungkinan hambatan yang terjadi. Selalu melakukan analisis terhadap produk dan persaingan agar dapat mengatur strategi. Melakukan pemasaran sesuai dengan tren yang ada. Membuat laporan keuangan yang jelas, dan selalu melakukan evaluasi terhadap produk dan sumber daya manusia. Yang pertama ada PT Indofood. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Sudono Salim pada tahun 1990. Bisnis ini bergerak pada bidang pangan masyarakat. Sebelum memulai bisnis dengan nama Indofood, Bapak Sudono Salim sudah banyak mencoba berbagai bisnis lain. Salah satunya yaitu PT Bogasari yang memproduksi tepung terigu. Produk utama dari PT Indofood ialah mie instan yang diberi nama Indomie. Kini, nama Indomie telah dikenal banyak orang, tidak hanya di dalam negeri, bahkan hingga ke luar negeri. Dan kini, Indofood memiliki pabrik di Indonesia. Tentunya tidak membawa nama Indomie hingga dikenal di dunia. Butuh perencanaan, kerja keras, dan keyakinan terhadap bisnis yang dijalani. Dalam membangun produknya, PT Indofood memiliki perkebunan sendiri yang hasil perkebunannya dibawa ke pabrik lalu diproduksi. Di pabrik, bahan baku diproduksi sebaik mungkin. Tidak hanya produksi bahan baku, pengemasan pun dilakukan di pabrik.
PT Indofood menggunakan metode distribusi sebagai komponen utamanya, sehingga produk-produknya tersedia di banyak outlet dan pasar tradisional di seluruh Indonesia. Pada awalnya, terdapat 150 orang pekerja. Hingga kini, pekerja terus bertambah, hingga mencapai 953 orang. Tidak hanya bertambahnya pekerja, rasa dari mie kian berpas, yaitu 63 rasa yang mencakup rasa-rasa Nusantara. Yang kedua ada PT Sido Muncul. Produk utama atau yang banyak dikenal orang dari PT Sido Muncul yaitu produk dengan nama tolak angin. Awalnya tolak angin merupakan jamu tradisional yang diracik oleh Ibu Rahmat Sulisto pada tahun 1930 di Yogyakarta. Tolak angin pertama berbentuk gondokan. Lalu pada tahun 1951, mulailah diberi nama PT Sido Muncul dan bertempat di Semarang. Pabrik dengan ukuran luas 30 hektar mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada tahun 2000. Bahan baku yang digunakan 100% dari lokal. Mengapa dari lokal? Banyak keuntungan seperti waktu pengiriman dan kemudahan dalam memantau kualitas bahan baku. Selain itu, Sido Muncul menjalin hubungan kemitraan dengan para petani rempah. Tiap tahun dilakukan evaluasi terhadap para pemasok agar konsistensi terjamin. Pemasok pun didapat dari sisi dan efisi dan transparan dengan pembayaran produk dan jasa tepat waktu. Sehingga hubungan kemitraan yang terjalin saling menguntungkan dan dapat menghasilkan kualitas produk yang bernilai tinggi. Jumlah karyawan hingga kini lebih dari 4.500 orang dan produk yang dihasilkan berjumlah 300 jenis. Distribusi terus dilaksanakan hingga memiliki 122 titik distribusi. Tolak angin telah diekspor ke beberapa benua seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.